Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget ya, pada puasa enggak ini? Puasa. Yang enggak puasa siapa? Puasa semua ya. Baik, langsung saja. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam pesantren Ramadan pada pagi hari ini ya. Kemudian salawat seiring salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya dia berjabat lah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja adik-adik. Ini kakak-kakaknya dari kampus IAIN Curug. Nah, di sini kami akan menyampaikan ceramah, mengisi ceramah pada acara pesantren Ramadan di SD Negeri 131 ini ya. Kita kenal dulu ya, mau nggak? Baik, perkenalkan nama kakak Nur Oktaviani, bisa dipanggil Kak Nur ya. Ingat nggak? Kak siapa tadi? Kak Nur, oke. Nanti Kak Nur akan menyampaikan materi. Nah, untuk kakak yang sebelah kanan ini namanya Kak Rahma. Tahu nggak sama Kak Rahma ini? Tahu. Nah, untuk yang sebelah kiri kakak ini namanya Kak Nadia. Ini Kak siapa tadi? Yang ini? Kak Nadia. Kalau yang tengah? Kak Nur. Masya Allah, ingat ya. Nah, langsung saja ke pembahasan. Untuk materi pertama, Kakak Nur akan menyampaikan mengenai kesalahan selama Ramadan yang dianggap wajar. Jadi, selama puasa ini biasanya adik-adik semua itu ada sebuah kegiatan yang dilakukan itu dianggap wajar, padahal itu tidak wajar ya. Nah, seperti apa itu? Yang pertama, merasa sedih, loyo, dan tidak bersemangat menyambut bulan suci Ramadan karena takut nggak bisa minum, makan, jajan di kantin. Jadinya nggak bersemangat dalam menyambut bulan Ramadan. Aku nggak suka bulan Ramadan, nggak bisa jajan di kantin, nggak bisa beli nasi, nggak bisa beli jajan yang lain, nggak bisa beli es. Itu merupakan kesalahan selama bulan Ramadan yang dianggap wajar. Itu nggak boleh ya adik-adik semua. Jadi kalau bulan Ramadan kita itu harus bersemangat menyambut bulan Ramadan. Nggak boleh letih, lesu, semangat. Nanti kan Lebaran kita banyak kue. Ibunya udah buat kue belum? Belum. Oh ya udah, nanti bakal dibuatin kok kuenya ya. Kemudian kesalahan selama Ramadan yang dianggap wajar. Yang kedua, berpuasa tetapi malas melaksanakan salat fardu. Tahu nggak salat fardu itu apa? Apa? Iya, benar sekali. Salat 5 waktu, berpuasa tetapi malas melaksanakan salat 5 waktu. Nah, salat dan puasa itu rangkaian, besti nih, kayak misalkan ini sama ini besti, nggak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan kenapa Kak? Nanti nggak dapat predikat sebagai seorang muslim. Nggak bisa, misalnya nggak bisa kayak di Pakatan itu nggak bisa dapat pangkat polisi, bidan, terus nggak bisa dapat pangkat sebagai poluan itu. Makanya kalau melaksanakan puasa harus
juga diiringi dengan melaksanakan sholat fardu karena kewajiban semua ya ada di rukun Islam. Apa enggak rukun Islamnya? Yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga puasa. Nah ini puasa. Kemudian yang keempat zakat. Yang kelima naik haji bila mampu. Makanya puasa, kalau puasa jangan lupa sholatnya ya. Nah kemudian yang ketiga berlebih-lebih dan boros dalam menyampaikan dan menyantap makanan, berakibat mubazir, lambungnya sakit, muncul rasa malas, ngantuk, sehingga ibadah sholatnya ditinggal. Siapa yang bukanya sampai, kalau berbuka sampai kekenyangan, ada nggak di sini? Banyak juga ya. Banyak sekali. Apa yang dimakan? Ada enggak? Yang penting nikmat. Ada baksonya, ada esnya. Jadi enak ya makan. Karena seharian nahan lapar ya. Jadi bersemangat untuk makan berbuka ya. Sampai ngantuk. Ya. Sholat enggak habis itu? Alhamdulillah kalau sholat. Berarti gak ditinggalkan ya fardunya. Kemudian kesalahan selama Ramadan yang dianggap wajar, berpuasa tapi maksiat. Yang pertama perkataan dosa. Siapa yang masih berkata kotor di bulan Ramadan? Ada enggak? Bilang kalau Jawanya ngomong saru-saru, enggak? Enak ya? Kalau selama bulan Ramadan perkataannya dijaga, jangan gibah. Ini mbak-mbaknya biasanya yang suka gibah. Ada enggak yang masih gibah di bulan Ramadan? Ada. Jangan ya, bulan Ramadan itu bulan kemuliaan. Jangan dulu gibah-gibah. Ya, jangan. Yang mas-masnya masih doyan gibah enggak? Kerasan-kerasan temannya ada enggak? Enggak salah. Jangan ya, dijauhi. Kemudian yang kelima, sibuk makan hingga lalai sholat. Ini merupakan kesalahan selama Ramadan yang dianggap wajar. Udah bukber belum? Buka bersama. Ada yang udah, ada belum? Kalau bukber itu jangan sampai sholatnya dilalaikan ya, karena ini merupakan kesalahan dalam bulan Ramadan. Tapi biasanya banyak yang menganggap alah nanti aja lah, waktunya masih lama, tempatnya ini masih bagus loh, mau foto-foto dulu. Jangan ya dek ya, jangan. Kemudian yang keenam, kesalahan selama Ramadan yang dianggap wajar, tidak malu membuka aurat, terutama yang perempuan. Ini di sekolah pakai hijab. Kalau sampai rumah hijabnya dicepat enggak? Kalau main-main sama temannya ngabuburit, dicepat jilbabnya? Iya. Jangan ya dek ya, jangan. Masya Allah. Nah, kalau bulan Ramadan ini kan bulan yang suci nih, kesempatan apa memulai hal yang baik. Selama 1 bulan kita menjaga aurat, insya Allah setelah bulan Ramadan kita masih terbiasa dalam menjaga aurat ya. Berlatih di bulan Ramadan sangat mulia supaya mendapat keberkahan. Kemudian yang terakhir mengenai kesalahan selama Ramadan yang dianggap wajar, menghabiskan siang hari Ramadan dengan tidur. Ada enggak yang tidur dari pagi sampai maghrib?
Bilang cuma banyak. Jangan. Kenapa tidak boleh menghabiskan siang hari dengan tidur? Padahal tidurnya orang puasa adalah ibadah. Tapi dengan catatan ada 3. Yang pertama, kelelahan. Habis bantu bapaknya, habis subuh langsung bantuin ngarit. Habis bantuin apa? Motong kol. Habis bantuin apa lagi? Di kebun. Nyadap. Ambil kopi. Musim kopi enggak ini? Oh, belum. Kemudian yang mbak-mbaknya bantuin buat roti. Kelelahan. Itu baru. Kemudian kelelahan akhirnya tidur. Itu kalau tidur lama nggak apa-apa karena kelelahan. Jadi tidurnya dianggap ibadah. Kemudian yang kedua, bila malamnya beribadah, baca Quran, sholat sunnah, zikir. Nah, kalau mau tidurnya dianggap sebagai ibadah, di siang hari tidur dari pagi sampai sore itu nggak apa-apa, asalkan malamnya melaksanakan sholat tahajud, sholat witir, sholat hajat, kemudian zikir sampai tangannya bergerak sendiri. Ada? Nggak ada. Kemudian yang terakhir, bila tidur supaya tidak berbuat maksiat. Jadi adik-adik semua, kalau mau tidurnya bernilai ibadah, tapi kalian nggak kelelahan, nggak bantu bapak ibu, kemudian malamnya nggak beribadah, tapi kalian takut melakukan maksiat, takut gibah, takut mokel. Ada yang mokel? Enggak, yakin. Awas lo nanti ketemu mbak minum es di pinggiran jalan. Mokel, udah mokel. Yang mana dia yang puasa? Masya Allah. Kasih tepuk tangannya dong. Jujur ini ada adiknya pada jujur semua ya. Pokoknya kita kasih tepuk tangan buat kita semua ya. Itu jadi jangan menghabiskan siang hari Ramadan dengan tidur kalau tidak dengan 3 perkara tadi ya. Paham? Nah, untuk materi selanjutnya ini akan disampaikan oleh Mbak ini. Mbak siapa tadi? Kepada Mbak Rama kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali ya. Salut Mbak sama orang-orang yang semangat di pagi hari. Jadi adik-adik di sini puasa semua kan? Alhamdulillah. Nah, adik-adik di sini ada yang tahu nggak kalau Allah itu sudah menyiapkan surga dan neraka? Ada yang tahu? Tahu? Nggak tahu. Jadi Allah itu sudah menyiapkan surga dan neraka. Kalau surga itu untuk orang-orang yang selalu beribadah di dunia ini, dan khususnya ibadah itu ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak semacam hadiah. Jadi adik-adik di sini pernah dapat hadiah nggak? Pernah. Ada yang pernah dapat hadiah? Kalau misalnya sudah melakukan misalnya sudah dapat ranking, ada yang dapat ranking 1, 2, 3 terus dapat hadiah? Nah, itu diibaratkan seperti itu. Jadi Allah juga sudah menyiapkan hadiah untuk kita yang berbuat baik di dunia.
Jadi ada yang ada beberapa perkara yang merusak pahala puasa. Yang pertama, berkata bohong. Di sini adik-adik ada yang pernah berbohong kepada ibunya? Ada? Takut ya. Nah, kalau ada yang berbohong, jangan diulangin lagi. Nanti puasanya diibaratkan kita punya satu ember. Ember itu berisikan air. Kalau airnya mau penuh, berarti embernya nggak boleh bolong. Tapi kalau bolong, mau kita isi berapapun, pasti bakalan bocor. Nah, betul. Jadi seperti itu, kalau kita berbohong, mau sama temen nih, apalagi sama orang tua, misalnya ngomongnya, Bu, saya ada kelompok, mau ngerjakan kelompok Bu, padahal mau main, itu sudah berbohong. Nah, itu dicatat, pahala puasanya akan mengurang. Kemudian selanjutnya yaitu mengadu domba. Ada nggak di sini yang bermusuh-musuhan? Jangan ya Dek ya, jangan. Apalagi di bulan Ramadan ini, kita tuh harus baik-baikan loh sama teman. Kayak misalnya kita membantu, terus yang di belakang itu sering membantu temannya enggak? Itu perbuatan yang bagus. Jadi mengadu domba itu diibaratkan, ada ini siapa namanya? Siapa namanya? Iya. Nama Siapa? Akila. Sebelah Akila siapa? Ririn. Airin. Nah, misalnya Akila ngomong yang enggak nih. Rin, Airin, kamu tahu nggak? Tadi tuh Aska mokel. Misalkan diibaratkan. Tapi nggak pernah mokel kan Aska? Enggak, alhamdulillah. Puasanya full Aska. Nah, itu kayak terus nanti Airin bilang gini, oh saya nggak mau lah temenan sama Aska, orangnya mokelan gitu. Nah, itu termasuk ke dalam mengadu domba. Itu perbuatan yang tidak baik. Jadi kita tuh harus berbaik sangka, berbaik-baik sama teman. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menggibah. Ini yang mbak-mbak ini yang suka menggibah, apalagi yang geng-gengan. Ada nggak? Nggak ada, bagus. Nah, di sini nggak boleh ya geng-gengan kayak, kita nggak boleh loh temenan sama yang itu, dia itu kayaknya nggak baik untuk kita, gitu nggak boleh. Jadi kita harus saling teman berteman. Gibah itu perbuatan yang merusak juga, merusak pahala. Sama yang seperti dikatakan Mbak siapa setelah saya? Iya, itu nggak boleh, sama seperti bermaksiat. Jadi pahalanya akan berkurang. Jadi seperti halnya kayak kita sudah capek-capek nih puasa dari pagi sampai maghrib, nggak makan, nggak minum, tapi cuma dapat apa? Cuma dapat haus dan laparnya doang, nggak dapat pahala. Kan kita yang rugi, ya nggak? Iya. Terus kemudian ada bersumpah palsu. Jadi di sini bersumpah palsu itu kayak kita bilang gini, saya bersumpah nggak akan nakal lagi, tapi besok diulangin. Bersumpah saya nggak mau lagi gitu, saya nggak nakal lagi gitu, tapi besok masih diulangin, masih mokel, masih nakal. Itu sama halnya dengan bersumpah palsu. Kemudian yang terakhir yaitu tidak sholat. Di sini sholatnya full semua. Alhamdulillah. Terus ngaji nggak kalau sore? Ngaji. Denis ngaji? Gak boleh bohong, jujur. Jadi kita harus sholat.
Tuh, jadi nggak sayang dong puasanya, sayang juga pahalanya. Nanti kita dapat baik, mungkin itu yang dapat Mbak sampaikan. Di sini masih ada yang kenal dengan Mbak? Siapa namanya? Saya. Kenal dari mana nih? Ya baik. Nanti ada pertanyaannya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan boleh kepada kami. Nanti kami juga ada yang ingin bertanya kepada adik-adik sekalian. Kalau adik-adik sekalian bisa menjawab, kami ada hadiah. Mau hadiah nggak? Jadi semangat dengerinnya. Kalau ada yang dicatat, bisa dicatat. Diingat-ingat materinya. Nanti kalau kami ada yang bertanya kepada adik-adik sekalian, terus adik-adik sekalian bisa menjawab, kami kasih hadiah. Mau? Ya, di sini Mbak sebelah sini siapa tadi namanya? Nah, Mbak Nadia mau nyampein materinya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masih semangat pagi ini? Masya Allah. Oke, sebelumnya masih tahu kan nama Mbak siapa kan? Siapa? Oke, nanti kan pas terakhir nanti mbak-mbak yang di depan ini akan menanyakan kepada adik-adik. Jadi materi yang kami sampaikan harap dicatat. Nah, nanti kalau misalnya bisa jawab bakal dapat hadiah dari mbak-mbak ini. Mau kan dapat hadiah? Oke, sebelum kita mulai ke materi selanjutnya mengenai tentang syarat sah puasa dan syarat wajib puasa, sebelumnya Mbak ada ice breaking dulu. Mau nggak kita ice breaking dulu? Mau? Oke, ikutin Mbak ya. Nama ice breakingnya yaitu tepuk puasa. Oke, ikutin ya. 1, 2, 3. Tepuk puasa. Tunggu, ikutin ya, dengerin dulu ya. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Al-Quran harus dibaca sambil menunggu buka terawih. Terawih harus sahur, jangan lupa puasa. Masih ingat? Oke, yuk coba berdiri dulu, Udah siap? Oke, semangat ya. Biar dapat hadiah nanti dari mbak-mbaknya. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka terawih. Ayo, itu apa? Terawih bangun sahur jangan lupa. Sekali lagi oke? Oke? Yang semangat ya. Yuk, 1, 2, 3. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka terawih bangun sahur jangan lupa puasa. Oke, yuk silakan. Masya Allah, masih semangat ya. Oke, kita langsung saja ke materi mengenai tentang syarat-syarat wajib dari puasa. Ternyata dalam kita menjalankan puasa itu terdapat syarat wajib dan juga syarat sah dalam puasa. Nah, ada yang tahu nggak
dari puasa itu apa? Salah satunya aja. Ada nggak yang bisa jawab? Nggak tahu? Oke, kalau nggak tahu dicatat, oke? Syarat wajib puasa yang pertama adalah beragama Islam. Jadi kita sebagai umat Muslim, sebagai umat Islam harus menjalankan puasa, hukumnya wajib. Di sini Islam semua kan? Nah, jadi harus menjalankan puasa. Siapa yang nggak puasa hari ini? Siapa yang nggak puasa? Kenapa nggak puasa? Beragama Islam. Jadi kita kalau beragama Islam, merasa Islam, harus menjalankan puasa karena itu hukumnya wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita beragama Islam, kita harus menjalankan puasa, jangan nggak puasa. Ya. Yang kedua, berakal atau tidak gila. Jadi di sini pastinya adik-adiknya kan pintar dan juga punya pemikiran. Nah, bagaimana sih yang dimaksud dengan berakal dan tidak gila ini? Ya, kalau orang gila kan nggak pakai pikiran, dia nggak mikir. Kalau misalnya di kelilingnya itu dia nggak pakai mikir, ya. Jadi nanti kalau adik-adik ketemu orang gila di jalan terus makan, jangan diteriaki. Ya, nggak apa-apa, dia nggak wajib untuk puasa. Ya, orang gila itu nggak wajib untuk puasa. Yang nggak gila itu wajib puasa. Apa ada di sini ada yang gila? Enggak kan? Enggak kan? Nah, jadi wajib puasa. Yang ketiga, balik dan cukup umur. Nah, maksudnya di sini balik dan cukup umur. Kalau yang mbak-mbaknya ini biasanya itu kalau balik itu haid, ya, setiap bulan itu haid. Nah, kalau yang cowoknya biasanya itu namanya pipi basah, ya. Nah, kan di sini adik-adik kalau misalnya udah balik, ya, udah balik atau cukup umur itu hukumnya wajib untuk berpuasa. Jangan nggak berpuasa. Kalau nggak berpuasa gimana? Mendapatkan dosa. Jadi harus berpuasa. Kemudian yang keempat itu kuat berpuasa. Nah, di sini itu yang maksudnya kuat berpuasa itu misalnya nenek-nenek, ini ada mbah-mbahnya di rumah mungkin kan, nggak kuat lagi berpuasa, itu nggak apa-apa, nggak wajib untuk berpuasa. Ini kalau adik-adiknya kuat nggak berpuasa nih? Kalau kuat wajib hukumnya untuk berpuasa, jangan nggak puasa ya. Ini yang hari ini nggak puasa, besok puasa ya dek ya. Kemudian ada juga yang kuat berpuasa ini mungkin anak-anak yang umurnya masih 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kan nggak mungkin puasa. Jadi mereka itu nggak wajib untuk berpuasa. Tapi kalau misalnya udah TK atau udah SD, sebaiknya belajar untuk berpuasa. Nggak apa-apa kalau setengah hari dulu nggak apa-apa. Tapi kalau udah mampu, udah bisa berpuasa, wajib hukumnya untuk berpuasa, ya, sampai maghrib. Kemudian yang kedua itu syarat sah dari puasa. Nah, gimana ini syarat sah puasa itu? Syarat sah puasa itu kalau misalnya dilanggar atau tidak dilakukan, maka puasa yang kita lakukan itu tidak sah atau tidak diterima. Yang pertama yaitu syarat sahnya itu beragama Islam. Nah, kalau nggak beragama Islam gimana? Ya nggak sah puasanya. Ya, ngapain mereka puasa Ramadan? Ya kan? Kalau yang beragama Islam, maka hukumnya puasanya sah diterima. Ya. Kemudian yaitu masuk waktunya. Nah, masuk waktunya ini kalau udah imsak, kalau selesai sudah imsak, sudah azan subuh itu sudah memasuki waktu puasa. Kalau misalnya adik-adik masih sahur pas setelah sholat subuh, azan subuh, nah itu hukumnya nggak sah, Dede. Ya, ini di sini masih ada nggak yang misalnya sahurnya melewati imsak? Enggak kan? Ya, bagus. Nanti kalau misalnya udah imsak,
sebaiknya dihentikan ya, jangan makan lagi atau jangan minum lagi. Karena kalau misalnya udah memasuki waktu puasa, nanti puasanya itu nggak sah jadinya, ya. Kemudian mumayyiz, ada yang tahu mumayyiz itu apa? Nggak. Jadi mumayyiz itu adalah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, adik-adik pasti bisa kan membedakan mana yang baik dan buruk? Bisa kan? Nah, maksudnya gimana? Misalnya berbohong dengan yang berbohong, mana yang baik dan mana yang buruk? Gak ada. Mana yang berbohong dan tidak berbohong? Yang tidak berbohong kan? Nah, maka adik-adik kan tahu tuh mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi kalau misalnya berpuasa itu ini tuh sama seperti berakal. Kalau misalnya kita tidak berakal, mana kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, ya kan? Kemudian syarat sah yang keempat yaitu suci dari haid dan nifas. Nah, di sini kan adik-adiknya yang cewek, yang mbak-mbak ini kan pasti mengalami kalau misalnya udah cukup umur. Nah, kalau misalnya mengalami haid, maka itu tidak sah, puasanya tidak sah, maka dibatalkan. Oke, gimana? Udah paham belum tadi tentang syarat sah dan syarat wajibnya? Sudah paham? Sudah paham belum? Sudah dicatatkan? Sudah? Oke, nanti kalau misalnya Mbak tanyain nggak bisa jawab, awas ya. Oke, masih semangat gak kita nih? Oke, Mbak ada lagu tentang syarat sah puasa dan juga syarat wajib puasa. Mau gak kita nyanyi dulu? Biar adik-adik mudah menghafal. Dihafal ya, diamalkan syarat sah sama syarat wajibnya. Syarat wajib puasa berakal tidak hilang, balik cukup umur buat berpuasa. Syarat sah berpuasa, Islam masuk waktunya, mumayyiz suci dari haid dan nifas. Syarat wajib. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Oke, udah siap? Yo, 1, 2, 3. Syarat wajib puasa berakal tidak hilang, balik cukup umur buat berpuasa. Syarat sah berpuasa, Islam masuk waktunya, mumayyiz suci dari haid dan nifas. Lagi? Lagi ya? Lagi, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Syarat wajib puasa berakal tidak hilang, balik cukup umur buat berpuasa. Syarat sah berpuasa, Islam masuk waktunya, mumayyiz suci dari haid dan nifas. Sudah? Sudah hafal? Udah. Harus bisa jawab nih. Yang semangat dapat hadiah. Mau? Siap? Syarat wajib puasa berakal tidak hilang, balik cukup umur buat berpuasa. Syarat sah berpuasa, Islam masuk waktunya, mumayyiz suci dari haid dan nifas. Oke, udah ya. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke pertanyaan. Nah, siap-siap nih adik-adik nih. Udah siap belum? Ya. Nah, udah
hadiah. Semangat ya. Oke ya, nanti yang bisa jawab tunjuk tangan, nanti Mbak tunjuk maju ke depan. Oke? Ya, siap? Harus gak berani ya. Jangan gak berani. Kami gak makan orang enggak. Jadi. Baik, jadi dari Mbak Rahma, masih ingat materinya? Masih. Jadi Mbak ada pertanyaan. Nanti siapa yang cepat tunjuk tangan, Mbak tunjuk ya. Pertanyaannya, apa contoh perbuatan yang bisa merusak pahala puasa? Siapa? Adik kita? Angga. Siap, sini Angga. Ya maju nih, gak apa-apa Angga. Apa? Nah. Terus? Nah, betul. Jadi kata Angga tadi berbuat dosa, berbohong dan mengadu domba. Tepuk tangan untuk Angga. Makasih Angga. Dari Kak Nur. Ingat kan tadi materinya apa? Ayo. Ada yang nggak pertanyaannya? Pasti udah tahu semua. Puasa merupakan rukun Islam keberapa? Ganti pertanyaan, karena tadi sudah ada yang ngomong ya. Jangan diam langsung saja. Pak, aku Kak, gitu aja. Ya? Siap, fokus. Sebutkan rukun Islam. Oke, silakan maju. Rukun Islam. Syahadat, sholat, puasa, membayar zakat, naik haji bila mampu. Oke, kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Pano. Masih tersisa 2 lagi. Kita oper ke Kak Nadia. Ayo ada lagi. Mau hadiah nggak? Ayo yang cewek-cewek, masa dari tadi cowok-cowok. Iya, masa kalah sama cowok? Lebih gercep ya. Oke, pertanyaannya adalah nggak boleh lihat catatan ya. Pertanyaannya adalah sebutkan syarat wajib puasa. Adik dari belakang. Itu. Ayo ada maju deh. Agama Islam. Agama Islam. Umur. Betul nggak nih? Betul. Tepuk tangan dulu dong untuk Anda. Satu lagi.
mudah. Jadi Mbak akan lihat siapa yang paling pertama angkat tangan. Mbak lihat ini juga ya. Oke Mbak, tegak nih. Pertanyaannya, puasa merupakan, jangan langsung dijawab ya, jangan langsung dijawab, cuma tunjuk tangan. Puasa merupakan rukun Islam ke? Coba sekali lagi ulang. 1, 2, belum, 3-nya belum. Soalnya enggak ya. Sekali, 1, 2. Jangan tegak, duduk saja dulu. 1, 2, 3. Dennis maju, Dennis. Nah, rukun Islam itu berapa? Ketiga. Kalau salah apa jawabannya? Salah. Kalian yang salah. Jadi yang pertama syahadat, yang kedua sholat, bukan berpuasa. Puasa yang ketiga. Berarti Dennis terima kasih Dennis. Baik, tepuk tangan dulu untuk Dennis. Oke, buat ini udah cukup ya buat kakak-kakaknya menyampaikan materi pada pagi hari ini, dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat adik-adiknya karena udah bersemangat. Nah, nanti kalau mau lihat videonya itu ada udah direkam, nanti kalau mau lihat di YouTube ada ya. Kalau mau lihat. Nanti di-share sama Mbak Rahma ya. Oh iya. Sudah cukup sekian dari kakak-kakaknya. Terima kasih banyak ya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum